fans. Baik, perkenalkan saya Hakim. Dan perkenalkan saya Fikri Indrayana. Kami ingin memberikan narasi mendukung dalam kebijakan stimulus ekonomi di era Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi dalam visi besar di tengah tantangan global, kebijakan stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekedar paket bantuan keuangan sesaat, melainkan strategi kebangkitan ekonomi nasional yang menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, mulai dari fluktuasi harga pangan global, ancaman resesi di negara maju, hingga tekanan geopolitik, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil langkah luar biasa. Prabowo memahami bahwa pemerintahan tidak bisa sekedar menunggu atau memulihkan ekonomi sendiri, melainkan harus menciptakan denyut baru melalui intervensi fiskal yang cerdas tepat sasaran. Itulah mengapa stimulus ekonomi era Prabowo bukan hanya simbol keberpihakan pada rakyat kecil, tetapi juga pernyataan tegas bahwa negara hadir di saat rakyat membutuhkan. Kebijakan ini lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa stabilitas ekonomi bukan sekedar angka pertumbuhan, melainkan soal rasa aman di meja makan keluarga Indonesia. Apakah harga pangan stabil? Apakah pekerja masih memiliki gaji? Dan apakah UMKM tetap bisa berdiri di tengah gempuran masyarakat? Nah, jadi pilar-pilar utama stimulus yaitu dari rakyat untuk rakyat. Pemerintahan Prabowo membangun kebijakan stimulus di atas 3 pilar utama yang saling terhubung, yaitu keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Bantuan langsung tunai dan program sosial paket BLT dari 900.000 untuk lebih dari 35 juta keluarga rentan menjadi nafas baru bagi jutaan rakyat, bukan hanya angka tapi bentuk kepedulian konkret terhadap rakyat kecil. Program ini menegaskan prinsip ekonomi kerakyatan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kami ingin setiap rupiah dari APBN kembali ke rakyat, ujar Presiden Prabowo dalam pidato Ekonomi Nasional 2025. Langkah ini juga berhasil menjaga daya beli masyarakat. Data Pemerintahan Keuangan menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh stabil di angka 5,2% pada kuartal 2. Nah, pada 2025, indikator penting bahwa kebijakan ini bekerja efektif. Dan juga ada insentif pajak dan stimulus dunia usaha. Selain bantuan sosial, pemerintah menyalurkan insentif fiskal dan pajak di dunia pajak bagi dunia usaha agar roda ekonomi terus berputar. Stimulus ini mencakup PPNDTP untuk sektor properti dan otomotif. Nah, ada juga kredit bunga rendah bagi UMKM dan penghapusan sementara bea masuk bahan baku industri padat karya. Nah, langkah-langkah ini menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang memperkuat ketahanan sektor real. Banyak pelaku UMKM mengaku bahwa kebijakan ini memberi mereka nafas kedua setelah pandemi dan perlambatan ekonomi. Dengan mengalirnya dana ke sektor produksi dan distribusi, kebijakan ini memperkuat fondasi ekonomi domestik, menumbuhkan lapangan pekerjaan, dan memperluas basic pajak jangka panjang. Nah, dan juga program padat karya dan memperdaya generasi muda. Pemerintah menyadari bahwa generasi muda adalah aset bangsa yang melalui program padat karya dan magang sosial, magang nasional. Nah, dalam jutaan tenaga kerja muda diarahkan untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur desa, digitalisasi UMKM, dan pertanian modern. Nah, program ini tidak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga membangun karakter produktif generasi penerus bangsa. Nah, dalam kebijakan ini dapat kita lihat semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, diterjemahkan dalam bentuk nyata dan kerjasama untuk masa depan bersama. Nah, seperti itu.
Ada juga efisiensi dan tata kelola yang transparan. Nah, kebijakan stimulus ini berjalan seiring dengan instruksi Presiden pada nomor 1 tahun 2025. Nah, tentang efisiensi anggaran sebesar 306 triliun. Nah, itu juga menjadi langkah untuk menunjukkan bahwa stimulus tidak dilakukan dengan pemborosan, tetapi melalui penataan ulang belanja negara agar lebih produktif. Dengan mengalihkan anggaran yang tidak prioritas ke sektor rakyat, pemerintah membangun model fiskal yang adaptif dan tangguh. Inilah bukti nyata bahwa stimulus era Prabowo bukan hanya populasi tetapi juga rasional dan berbasis tata kelola modern. Ada juga dampak nyata dan capaian positif. Hasilnya sudah terlihat dari pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% pada kuartal 2 2025. Nah, inflasi turun ke 2,7%, terendah sejak 2021. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,6% menjadi 5,1%. Nah, jadi ada juga indeks kepercayaan konsumen atau IKK melonjak ke level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Sektor pertanian, manufaktur dan perdagangan dalam negeri juga yang mengalami akselerasi. Jadi pemerintah berhasil membuktikan bahwa dengan keberanian dan visi kebangsaan, Indonesia mampu mengubah pasangan menjadi peluang. Ada juga kayak kebijakan ini ibarat denyut nadi baru bagi perekonomian nasional dan mengalihkan kehidupan ke seluruh sendi bangsa. Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah yang tegas namun berempati, disiplin namun penuh kepedulian, berorientasi pada rakyat tanpa kehilangan akal kebijakan jangka panjang. Inilah bentuk kepemimpinan yang visioner dan patriotik. Nah, keberanian untuk berpihak kepada rakyat tanpa kehilangan rasionalitas fiskal. Nah, mengapa stimulus pada era Prabowo patut didukung? Karena pro-rakyat dan inklusif. Nah, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari pertanian, nelayan, guru honorer hingga pelaku UMKM. Nah, karena kebijakan pada kemandirian ekonomi, memperkuat pasar dalam negeri agar bangsa tidak tergantung pada fluktuasi global. Karena menjaga stabilitas fiskal dilaksanakan melalui efisiensi dan transformasi bukan pemborosan. Yang keempat, karena perpandangan jauh ke depan membangun fondasi ekonomi digital, hijau dan berdaya saing tinggi. Yang kelima, ada karena sejalan dengan nilai Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan menjadi roh utama kebijakan ini. Nah, jadi lanjut ke kebijakan stimulus sebagai arah baru ekonomi Indonesia. Nah, mengapa kami bisa menyampaikan seperti itu? Kebijakan stimulus sebagai arah baru ekonomi Indonesia karena membangun optimisme nasional. Kebijakan stimulus dijalankan pemerintahan sekarang menandai lahirnya optimisme nasional baru. Optimisme bahwa Indonesia bukan sekedar penonton dalam dinamika ekonomi global, melainkan aktor utama yang menentukan arah masa depannya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, perekonomian Indonesia kerap bergantung pada ekspor komoditas dan arus modal asing. Namun di bawah pemerintahan Prabowo, arah kebijakan bergeser menguatkan permintaan domestik, meningkatkan nilai tambah industri dan memperkuat daya beli rakyat. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri, membangun ekonomi yang berdaulat, ujar Presiden Prabowo pidato. Pada saat itu beliau berpidato kenegaraan. Pernyataan bukan sekedar retorika, melainkan cerminan visi besar ekonomi Indonesia yang kuat karena rakyatnya berdaya, bukan karena bergantung pada kekuatan luar. Nah, jadi perlu kawan-kawan ketahui sinergi antar sektor rakyat sebagai pusat pertumbuhan. Nah, jadi stimulus yang digulirkan tidak berjalan sendirian. Ia menjadi bagian dari konsisten kebijakan ekonomi nasional yang sinergis.
sektor pertanian dan ketahanan pangan, pendapat subsidi pupuk, bibit unggul agar petani kembali produktif. Nah, selanjutnya ada sektor industri dan UMKM menerima bantuan modal reguler dan pembahasan pajak hingga omset tertentu. Nah, selanjutnya sektor pendidikan dan teknologi mendapatkan dorongan legislasi agar generasi muda siap bersaing di era industri 5.0. Nah, dengan pendekatan ini, kebijakan stimulus era Prabowo bukan hanya soal uang yang disalurkan, melainkan tentang membangun sistem ekonomi yang hidup. Nah, yang pertama yaitu adil dan berkesinambungan. Inilah bentuk yang nyata ekonomi kerakyatan dalam wujud modern, ekonomi yang digerakkan oleh rakyat, didukung oleh negara dan diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya ada dampak sosial dan psikologis keadilan yang dirasakan. Nah, apa sih yang dampak paling penting dari kebijakan stimulus? Bukan hanya terlihat angka pertumbuhan atau grafik makroekonomi, tetapi wajah-wajah rakyat kecil yang kembali tersenyum. Nah, di pasar tradisional, pedagang kecil kembali ramai pembeli. Nah, di desa pun petani mulai mengganti alat bajaknya dengan mesin yang disubsidi pemerintah. Nah, bahkan di kota pun para pekerja informal mendapatkan bantuan modal kecil untuk memulai usaha rumahan. Kebijakan ini menghidupkan kembali rasa kepercayaan rakyat terhadap negara. Mereka tidak lagi merasa ditinggalkan, tapi dilibatkan dalam proses pemulihan nasional. Nah, dari sinilah lahir energi sosial baru, semangat gotong royong yang lama telah tidur kini bangkit kembali sebagai kekuatan ekonomi bangsa. Negara yang besar bukan karena gedungnya. Negara yang besar bukan karena gedungnya yang tinggi, tetapi karena rakyatnya punya harapan. Tulis Prabowo dalam salah satu catatan ekonomi di tahun 2025. Nah, selanjutnya pandangan ekonomi, rasionalitas di balik empati. Sebagian pengamat ekonomi menilai kebijakan stimulus ini sebagai langkah berani dan cerdas, sebab pemerintah mampu memadukan empati sosial dengan rasionalitas fiskal. Nah, di satu sisi stimulus besar-besaran memperkuat daya beli rakyat dan memperlancar roda ekonomi. Di sisi lain, nah, efisiensi anggaran sebesar 306 triliun melalui instruksi presiden memastikan disiplin fiskal tetap terjaga. Nah, langkah ini menjawab dilema klasik antara populisme ekonomi yang tanggung jawab fiskal. Pemerintah Prabowo berhasil menemukan titik terang berpihak kepada rakyat tanpa mengorbankan stabilitas. Selanjutnya yaitu pujian pengakuan internasional kebijakan stimulus. Di Indonesia juga mendapat perhatian posisi dari lembaga ekonomi internasional. Beberapa laporan menyebut Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang mampu menjaga stabilitas makro di tengah guncangan global. Lembaga seperti IMF dan ADB menilai bahwa strategi fiskal Indonesia di bawah Presiden Prabowo mungkin itu sedikit kritik atau sedikit memberikan narasi tentang stimulus yang pada pemerintahan pada saat ini. Nah, jadi mungkin ada beberapa program pemerintahan seperti bansos yang saat ini saya mendapatkan berita bahwasanya dari TikTok, IG, bahkan di media sosial lainnya bahwasanya mungkin terdapat beberapa masyarakat yang berkeluh kesah karena orang-orang yang mendapatkan
baksos Kemensos pada saat ini hanya orang-orang itu saja, melainkan orang-orang yang membutuhkan itu tidak mendapatkannya. Itu harapan kami, semoga kedepannya pemerintah bisa mengevaluasi. Nah, dan juga bansos-bansos tersebut bisa transparansi dan orang-orang tepat sasaran yang mendapatkan bansos tersebut. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Hakim. Saya Fikri Dana. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.